Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa dulu? Saya dulu deh. Cara pembuatan laporan data pada database di aplikasi web menggunakan model MVC. Apa itu MVC? MVC merupakan singkatan dari model view control. Adapun pengertian MVC adalah sebuah bentuk pemrograman yang memisahkan berdasarkan logika, menggunakan tampilan logika, pengontrolan, dan logika model. Bagian-bagian dari MVC: model, view, controller. Alur kerja MVC pada sistem pengembangan website. Oke, setelah mempelajari apa itu MVC, sekarang saatnya memahami bagaimana alur kerja dari MVC. Mari lihat bagian berikut ini. Oke, dilihat ya. 1. Bagian view akan merequest informasi untuk bisa ditampilkan kepada pengguna. 2. Request tersebut kemudian diambil oleh controller dan diserahkan bagian modul untuk diproses. 3. Modul akan mengolah dan mencari data informasi tersebut di dalam database. 4. Model memberikan kembali pada controller untuk ditampilkan hasilnya di view. 5. Controller mengambil hasil dari olahan yang dilakukan di bagian model dan datanya di bagian view. Selanjutnya dibaca sama Yuda. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Rafli, yaitu kegunaan dari MVC. Desain pattern ini dikembangkan dengan tujuan untuk membuat sebuah program yang dapat dipergunakan secara berulang kali untuk hal yang serupa, dan dikembangkan dengan modul tambahan, sehingga tidak terjadi proses pengembangan dari nol. Don't reinvent the wheel, pepatah yang seringkali ditemukan di dunia pengembangan aplikasi, merupakan salah satu tujuan utama pemanfaatan desain pattern MVC. Pada pemrograman web sebelumnya, programmer harus menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk melakukan pengembangan fitur dalam aplikasi berbasis web atau website yang dikembangkannya. Seringkali pengubahan program tanpa disengaja mengubah juga bagian tampilan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan memanfaatkan desain pattern ini, diharapkan programmer tidak lagi dipusingkan apabila klien meminta programmer untuk mengubah tampilan dari program. Dalam hal ini, programmer bisa memfokuskan perhatiannya pada bagian view. Demikian pula apabila terjadi penambahan fitur pada aplikasi yang mengakibatkan pengubahan pada logik dari program serta perubahan pada basis data. Database designer dan programmer dapat bekerja sama dalam mengubah model maupun controller tanpa harus terlalu bingung apa yang mereka kerjakan akan mempengaruhi ketampilan. Penggunaan MVC juga seringkali membuat implementasi aplikasi lebih sederhana dan jumlah program yang harus dibuat lebih minim. Fitur ini terutama menjadi dasar pengembangan berbagai framework yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu pembuatan laporan data pembayaran SPP online. Nomor 1, membuat rancangan database. Di sini membuat database yaitu berupa tabel history, mahasiswa, dan tagihan. Kami menggunakan nama database dengan sebutan DB-SPP. Alasan mengapa menggunakan database tersebut dikarenakan sesuai dengan tema kelompok kami yaitu pembayaran SPP. Pada database ini kita membuat 3 tabel utama yaitu tabel mahasiswa, tagihan, dan history. Tabel pertama yaitu ada nama, name, semester, kelas, dan password. Pada tabel pertama diberi nama mahasiswa karena berkaitan dengan data mahasiswa. Dan di sini pada tabelnya name itu sebagai primary key. Dan tabel yang kedua, di dalam tabelnya ada kode tagihan, jenis tagihan, dan total tagihan. Pada tabel kedua diberi nama tagihan yang berisikan mengenai jenis dan jumlah tagihan yang akan dibayar.
Di dalamnya terdapat kode tagihan sebagai primary key-nya. Tabel ketiga ada kode tagihan, tanggal, dan total tagihan. Pada tabel ketiga diberi nama histori dan berisikan data tanggal pembayaran dan total tagihan yang dibayar. Kode tagihan di sini sebagai primary key. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa? Oleh Raffi. Dua, proses pembuatan aplikasi menggunakan NetBeans dengan model MVC. Di sini terdapat package modelnya yaitu encryption.java, koneksi.java, lalu tagihan.java, kemudian history.java, mahasiswa.java, lalu terdapat package view yang mencakup mainform.java, SomeDialog.java, dan package ketiga yaitu package controller, yaitu laporan pembayaran controller.java, login controller.java, logout controller.java, tagihan controller.java, history controller.java, mahasiswa controller.java. Next. Untuk di tes koneksinya, package dengan database dihubungkan ke dalam database yaitu DB-SPP. Bisa dilihat untuk tes koneksinya. Next. Untuk tampilan halaman webnya seperti ini ya. Di sini terus judulnya web pembayaran SPP online. Selamat datang di web pembayaran SPP. Next. Lalu untuk loginnya bisa dilihat. Next. Dan tampilan setelah berhasil login. Dan ini sudah masuk ke nya. Input data mahasiswa. Nah, di sini memasukkan master data mahasiswanya seperti ini, nama, semester, kelas, dan sebagainya. Next. Terima kasih. Udah closing, Pan?